Halo Sima. All my best. Good. Apa kabar? Baik. Gimana Indonesia? How Indonesia? How? What do you mean? Talk with Mr. Eric already. With talk, yes, but it was like years ago. 1 year now. What do you think? You see. Fields of Nusantara, where legends are born. To the roar of the stadium, hearts are sworn. With $1,000. Setelah dapat kabar dari Jairo Ridowat yang makin dekat dengan timnas Indonesia dan baru saja bertemu dengan Sandy Walsh, kabar bahagia kini datang dari Italia, di mana kiper berdarah Indonesia, Emil Audero, secara terang-terangan ingin sekali segera membela Panji Garuda. Dan di tahun 2025 mendatang, kemungkinan PSSI akan mode borongan dengan menyumpah 5 pemain sekaligus, termasuk oleh Romeni, Jairo Ridowat, dan juga Emil Audero. Dan suka nggak suka, Emil bakal menjadi salah satu sosok yang cukup penting bagi timnas Indonesia di babak round 3 nanti. Dia bisa jadi pelapis Martin Paes, amit-amit jika terjadi apa-apa. Dan dengan melihat situasi yang ada, jelas persaingan grup C akan semakin memanas. Timnas juga memiliki peluang besar untuk amankan peringkat 2 atau lolos secara langsung. In unity we rise from the dust. With each step, with each goal we score. We carry the hopes of those who came before. In the echoes of history. Di akhir tahun ini, fans timnas Indonesia sedang disibukkan dengan perhelatan paling akbar sejagat raya, Piala AFF 2024. Namun di sisi lain, PSSI juga sampai detik ini masih gencar untuk menambah kekuatan demi meraih asa menuju Piala Dunia. Ibarat kata, pintu Piala Dunia ini sudah dari depan mata. Jadi akan sangat eman-eman apabila kita nggak gaspol di 4 laga krusial nanti. Selain itu, untuk level kelompok umur, PSSI juga menargetkan tim U20 serta tim U17 untuk bisa lolos Piala Dunia. Yang mana artinya standar pun juga ikutan jadi lebih baik. Sehingga mau tak mau, segala usaha yang dilakukan pun harus lebih maksimal. Namun dari semua itu, jelas konten utama adalah timnas senior, mengingat segala hal yang terjadi tolak ukurnya di sana. Jadi mau tak mau, PSSI memang lebih besar untuk ngegas timnas senior supaya bisa lolos ke Piala Dunia 2026. With each step, with each goal we score. We carry the hopes of those who came before. In the echoes of Garuda, in our souls we trust. In unity we rise. Dan salah satu cara yang dilakukan PSSI untuk membuat peluang itu semakin besar tentu adalah dengan program naturalisasi. Dan terbaru untuk timnas senior kita sudah pasti akan ketambahan oleh Romeni, Jairo Ridowat, dan terbaru Emil Audero. Ya, meski banyak yang gak suka dengan keangkuhan kata-kata Bapak Emil sebelumnya, namun suka nggak suka, kalau peran Emil ini bisa menjadi krusial di skuad timnas Garuda. Dia bisa menjadi pelapis yang sepadan Martin Paes, apalagi jika amit-amit nih dirinya mengalami cedera. Seperti sebelumnya melawan Jepang dan Arab Saudi kemarin, fans Indonesia sempat dibuat panik ketika mendapatkan kabar kalau Martin Paes ini cedera dan gak bisa tampil. Namun pada akhirnya, Paes tetap bisa tampil dan menunjukkan performa yang gemilang. Namun jika Emil Audero gabung, kita nggak akan lagi merasa takut kalau Martin Paes ini mengalami cedera atau harus absen. Karena jika berkaca, negara-negara besar lainnya seperti Brasil, Jerman hingga Inggris, mereka punya 2 kiper hebat dalam satu tim. Dan itu akan menjadi kabar baik bagi fans Indonesia, terutama dalam persaingan menuju Piala Dunia 2026. We bleed for glory, for honor. We will lead to the world's grand stage, where dreams ignite. Indonesia rise into the spotlight. From the shadows of doubt to the dawn of PSSI mode borongan tahun depan. Di sisi lain, dengan kondisi yang ada, kemungkinan ya proses sumpah oleh, Keipan serta Dion akan dilakukan serentak alias mode borongan. Namun PSSI sepertinya masih menyimpan 2 nama lagi dalam diri Jairo Ridowat dan Emil Audero.
di mana Jairo yang memang menyatakan minat membela Indonesia harus tertunda prosesnya, terutama untuk bertemu Pak Erik karena pemulihan cedera. Dan sekarang Jairo sudah fit serta baru saja memainkan pertandingan bersama Royal Antwerp melawan KV Mechelen sebagai starter. Ditambah percakapannya bersama Sandy Walsh usai laga semakin menguatkan sinyal jika Jairo memang akan jadi pemain keempat yang akan disumpah serentak pada awal tahun 2025 mendatang. Tentu saja dengan 4 atau 5 pemain tambahan baru, harusnya secara komposisi kita harus lebih percaya diri untuk bisa mengalahkan Australia, Bahrain, dan Cina. Karena secara kualitas serta jam terbang, Ole, Emil maupun Jairo adalah pemain yang ibaratnya sudah matang. Lalu Geypens, meski masih muda, ia dinilai punya kemampuan serta mentalitas yang bagus saat di atas lapangan. Nah, buat Dion, ini nih yang berat. Karena meski sudah mencatat 28 pertandingan, bagaimanapun itu hanya terjadi untuk level U21 naik Nijmegen. With each step, with each goal we score, we carry the hope. Makin percaya diri untuk temani Jepang lolos secara otomatis. Sementara itu dengan bergabungnya sejumlah pemain-pemain di atas, jelas kekuatan timnas akan menjadi lebih kuat dan sempurna. Jairo akan jadi tandem yang sepadan di lini tengah bersama Tom Haye. Lalu Ole Roemeni bakal menjawab kekurangan timnas Indonesia selama ini sebagai goal getter atau striker nomor 9 murni. Dan bukan tak mungkin, entah itu tim Geypens atau Dion Marks malah bisa dicoba Coach Shin untuk minimal jadi pelapis di sisa 4 laga sisa round 3. Hal yang kemudian seolah menegaskan kalau timnas senior Indonesia sebisa mungkin untuk coba mengamankan 9 poin serta membuka asa finish di posisi 2, walaupun target utamanya adalah meraih 7 poin dengan finish di posisi minimal 4. Fields of Nusantara, where legends are born. To the roar of the stadium, hearts are sworn. With 1,000 island spirit, fierce and bright, Indonesia march forward into the night. Persaingan grup C makin memanas. Ya, untuk saat ini situasi grup C boleh dibilang sedang panas. Hal itu tak terlepas dari kejutan-kejutan yang ada, terutama yang ditampilkan oleh Indonesia, di mana tim Garuda secara tak terduga nyatanya mampu merusak prediksi yang ada. Ya, untuk sekarang ini posisi Indonesia dari posisi 3, unggul selisih gol atas Cina, Bahrain, dan Arab Saudi. Setelah di bulan lalu timnas Indonesia tampil mengejutkan dengan mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0. Melihat situasi yang ada, jelas Indonesia kini sedang dalam kepercayaan diri yang semakin tinggi. Apalagi kalau di tahun depan mereka bakal kedatangan pemain-pemain yang berkualitas, macam Emil Audero, Ole Roemeni, hingga Jairo Ridewald. Nah, Jepang sendiri meyakini kalau di tahun depan laga melawan Indonesia dianggap akan jadi laga tersulit. Alasannya sudah pasti, manuver PSSI akan terus menambah kekuatan meski sudah ketambahan Mads Hilgers dan Kevin Dix. Bahkan tim-tim seperti Australia, Cina, dan Bahrain mulai menaruh respect kepada timnas Indonesia. Dan terlepas dari apapun, semoga saja semua proses berjalan sesuai rencana. Karena jika semua pemain bisa bergabung lebih cepat akan lebih baik pula. Karena kita sudah berjalan hingga sejauh ini, kok rasanya eman-eman kalau nggak di all-in sekalian. Nah, khusus untuk timnas senior, harusnya kalau minimal 3 dari 4 pemain baru bisa gabung, nggak ada alasan lagi buat minder atau nggak optimis bisa meraih 9 poin. Sebab secara komposisi, skuad kita tuh masuk 10 besar yang termahal di Asia. Serta di atas kertas, pemainnya berkualitas dan punya pengalaman bagus di kompetisi Eropa. Mulai dari kiper, bek, gelandang, sampai penyerang. Jadi, masuknya 3 atau 4 pemain tadi akan membuat tim ini makin komplit. Maka dari itu mudah-mudahan hasilnya bisa seperti apa yang diharapkan dan akan jadi sesuatu yang luar biasa kalau Indonesia bisa lolos Piala Dunia dari 3 kategori berbeda. Amin. Dreams ignite, Indonesia rise into the spotlight.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.